Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rimondo Tridastu. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi kami tentang pengembangan media dan sumber belajar. Untuk materi pertama dan kedua akan dijelaskan oleh saudari Kori. Perkenalkan, nama saya Karyatul Hasanah, NIM 2020-143-2, kelas 2E. Di sini saya akan membacakan materi pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat-alat bantu yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan proses belajar dan mengajar, mulai dari penggunaan buku sampai penggunaan elektronik di sekolah. Biasanya, media pembelajaran ini biasanya digunakan oleh seorang guru mengajar siswanya di sekolah. Contoh dari menggunakan media elektronik di kelas ini seperti televisi, komputer, video recorder, dan film, dan banyak lain sebagainya. 2. Manfaat media pembelajaran. 1. Penyeragaman penyampaian materi pembelajaran. Dengan menggunakan media pembelajaran ini, guru lebih bervariasi menyampaikan materinya kepada siswanya. Dulu tanpa ada media pembelajaran, guru hanya terfokus satu ke situ terus penyampainya. Dan semenjak ada media pembelajaran, guru beragam menyampaikan materi kepada siswanya. 2. Proses belajar menjadi lebih menarik dan jelas. Dengan adanya media pembelajaran, guru bisa membuat dalam kelas itu mengajarnya bisa lebih menarik lagi, menarik siswanya untuk belajar dengan semangat, meningkatkan kuantitas hasil belajar para murid. Dulu tanpa adanya media pembelajaran, siswa malas dan tidak mau belajar sehingga mendapatkan nilai rendah seperti 40 atau 50 atau lainnya. Dengan adanya media pembelajaran ini, itu bisa menumbuhkan rasa semangat bagi siswanya untuk belajar sehingga lebih rajin belajar, mendapatkan nilai tinggi di kelasnya. 4. Memungkinkan kegiatan menjadi fleksibel. Dengan menggunakan media pembelajaran ini, proses belajar dan mengajar menjadi rileks, santai, tidak terlalu terburu-buru. Intinya, proses belajarnya itu santai, jadi membuat siswa menjadi tenang. 5. Efisien waktu dan tenaga. Menggunakan media pembelajaran ini, itu bisa menghemat waktu dan tenaga para guru untuk menyampaikan materi kepada siswanya. Jadi guru tidak terlalu lelah untuk mengajarkan materi kepada siswanya. Untuk materi ketiga akan dijelaskan oleh saudari Cici. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Wulan dengan NIM 2020-14-3181 akan menyampaikan materi tentang jenis-jenis media pembelajaran. Jenis-jenis media pembelajaran di sini ada 6 macam. Yang pertama, media cetak atau printout, yaitu media yang berasal dari teks, gambar, dan ilustrasi pendukung lainnya yang digunakan sebagai penyampaian informasi pembelajaran. Media cetak ini dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu media cetak lepas, contohnya buku, modul, makalah, gambar, dan foto. Media cetak panjang, contohnya poster, peta, dan mading. Media cetak diproyeksikan, contohnya slide proyektor. Yang kedua, media audio, yaitu media yang berbasis suara, bunyi-bunyian, dan media ini kesannya nonverbal. Media ini sangat cocok digunakan untuk siswa yang tipenya editori. Contoh dari media ini yaitu radio, CD, DVD player, game interaktif, dan lain-lain. Yang ketiga, media audiovisual, yaitu media
yang menayangkan gambar dan audio dalam waktu bersamaan. Media ini dapat didengar dan dilihat sekaligus, contohnya televisi, video, dan film. Yang keempat, multimedia interaktif, yaitu media pembelajaran berbasis multimedia yang dilengkapi dengan alat kontrol yang dapat dioperasikan oleh penggunanya sehingga alat dapat memberi respon dan hubungan timbal balik antara alat dan penggunanya. Contohnya game dan aplikasi-aplikasi yang berbasis Android. Yang kelima, e-learning, yaitu media pembelajaran yang berbasis elektronik yang memanfaatkan komputer atau laptop yang terhubung dengan jaringan komputer atau jaringan internet. Media ini adalah media modern yang sudah banyak digunakan. Contoh dari media ini, Ruang Guru, Zenius, Google Classroom, dan lain sebagainya. Yang keenam, media realia, yaitu alat atau benda yang terdapat dalam kehidupan nyata. Benda ini adalah benda alam yang dapat ditemukan di sekitar tempat belajar atau dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tumbuhan, bebatuan, dan pepohonan atau lain sebagainya. Demikianlah penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Untuk materi keempat akan dijelaskan oleh Saudari Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Syahrani, NIM 2020143174. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik media pembelajaran. Perlu kita ketahui masing-masing media pembelajaran, artinya setiap media pembelajaran itu memiliki karakteristik tertentu, baik dilihat dari segi kemampuannya. Pemahaman terhadap karakteristik media pembelajaran merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru. Malahan, kemampuan ini memberikan peluang menggunakan media pembelajaran yang bervariasi. Ada beberapa media pembelajaran yang dapat kita gunakan. Yang pertama yaitu fiksatif. Artinya, media pembelajaran memiliki kemampuan untuk menangkap, menyimpan, dan menampilkan kembali suatu objek kejadian. Objek tersebut dapat digambar, difoto, direkam, atau difilmkan, sehingga objek tersebut bisa disimpan dan dilihat kembali. Yang kedua, manipulatif. Artinya, bahwa media pembelajaran dapat menampilkan kembali objek atau kejadian yang sudah disimpan dan sebelumnya sudah dimodifikasi atau dirubah isinya, sehingga lebih memudahkan proses belajar mengajar kepada peserta didik. Yang ketiga, distributif. Artinya, media pembelajaran memiliki kemampuan untuk menjangkau khalayak yang jumlahnya besar saat satu kali penyajian. Yang keempat, aksesibilitas, yaitu media pembelajaran yang digunakan dapat diakses oleh guru dan juga peserta didik, tergantung tujuan pembelajaran itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu ada interaktif, kemampuan peserta didik untuk memberikan respon atau tanggapan melalui berbagai cara terhadap materi pembelajaran yang telah diberikan. Baiklah, sekian dari materi yang telah saya sampaikan tentang karakteristik media pembelajaran. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Untuk materi kelima akan dijelaskan oleh Saudari Rati. Perkenalkan, nama saya Rati Fitria, NIM 2020143190. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan oleh siswa untuk mempelajari suatu hal. Tidak terbatas hanya pada buku saja, tetapi dapat berupa orang lain dan lingkungan yang ada di sekitar kita untuk mendukung proses pembelajaran. Nah, jadi maksudnya di sini adalah sumber belajar tidak terpatok hanya pada buku saja, tetapi dapat berupa orang lain seperti guru, keluarga, teman, dan lainnya. Dan juga lingkungan yang ada di sekitar kita. Misalnya masyarakat, alam semesta juga merupakan salah satu dari sumber belajar. Untuk
Materi keenam akan dijelaskan oleh saudari Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Utami, NIM 2020143187 dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan sumber belajar. Adapun sumber belajar adalah sumber yang dapat diperoleh secara alamiah dari lingkungan terdekat anak. Sumber belajar yang terdiri atas bermacam-macam alat belajar seperti alat peraga, alat permainan, peralatan seni, dan model-model lainnya. Sumber belajar yang berupa tempat yang dapat kita kunjungi seperti perpustakaan dengan semua media cetak dan audio visualnya. Yang tidak boleh kita lupakan adalah para sumber belajar dari berbagai ilmu. Manfaat sumber belajar adalah 1. Memberi pengalaman belajar secara langsung dan konkret kepada peserta didik. 2. Dapat menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan, dikunjungi, atau dilihat secara langsung dan konkret. 3. Dapat menambah dan memperluas cakrawala sajian yang ada di dalam kelas. 4. Dapat memberi informasi yang akurat dan terbaru. Adapun manfaat dan tujuan dari sumber belajar itu sendiri adalah 1. Selama pengumpulan informasi terjadi kegiatan berpikir yang kemudian dapat menimbulkan pemahaman yang mendalam dalam belajar. 2. Mendorong terjadinya pemusatan perhatian terhadap topik sehingga membuat peserta didik menggali lebih banyak informasi dan menghasilkan hasil belajar yang lebih bermutu. 3. Meningkatkan keterampilan berpikir seperti keterampilan dalam memecahkan persoalan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi ketujuh akan dijelaskan oleh saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raimundo Tridastu dengan NIM 2020143196. Akan menjelaskan materi tentang penggunaan sumber belajar. 1. Media pengembangan bahan ajar. Proses belajar mengajar yang selama ini biasanya hanya dengan menggunakan modul sebagai sumber belajar utama. Siswa sangat jarang diajak untuk berdiskusi mengenai materi yang dipelajari, padahal berdiskusi cukup efektif bila digunakan di lingkungan pembelajaran orang dewasa, dan akan lebih baik hasilnya bila sumber belajar siswa tidak hanya terpaku pada bahan cetak yang diwajibkan sebagai pegangan siswa. Media bahan ajar juga harus menggunakan non-cetak seperti internet, video, dan lain sebagainya agar bisa berkembang dengan baik. 2. Media efisien dan efektivitas pembelajaran. Media visual yang tidak diproyeksikan media benda nyata. Benda tersebut bukan berarti harus benda asli melainkan tiruan, tapi siswa dapat melihat langsung ke objek. Kelebihan dari media realia ini adalah diharapkan agar siswa dapat memberikan pengalaman nyata kepada siswa. Misal, untuk mempelajari keanekaragaman makhluk hidup, klasifikasi makhluk hidup, ekosistem, dan organ tanaman. Media audio. Radio adalah perlengkapan elektronik yang biasanya digunakan untuk mendengarkan berita yang bagus dan terpercaya, dapat mengetahui beberapa kejadian dan peristiwa penting dan baru, masalah kehidupan, dan sebagainya. Radio bisa juga digunakan sebagai media pembelajaran yang cukup efektif. Yang dibahas di sini khusus kaset radio yang bisa digunakan di sekolah. Keuntungannya adalah merupakan media yang ekonomis karena biaya pengadaan dan perawatan murah. Media audiovisual. Media video merupakan salah satu jenis media audiovisual yang banyak dikembangkan untuk keperluan pembelajaran. Biasa dikemas dalam bentuk VCD. 3. Media terciptanya pembelajaran sistematis. Media pembelajaran merupakan alat yang biasa membantu guru dalam proses belajar mengajar dan berfungsi untuk membantu dalam menyampaikan pesan kepada siswa, sehingga siswa dapat mencapai tujuan pendidikan dan hasil belajar siswa menjadi lebih baik dan siswa lebih mudah menerima materi yang disampaikan oleh guru. Ada beberapa hal yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa dengan adanya media pembelajaran. 1. Proses belajar mengajar menjadi mudah dan menarik. Dengan adanya media pembelajaran, guru dapat menyampaikan materi pembelajaran menjadi menarik dan mudah dimengerti oleh siswa, sehingga siswa dapat mengerti dan memahami pelajaran dengan mudah. 2. Efisiensi.
Belajar siswa dapat meningkat. Siswa yang belajar dengan menggunakan media maka belajar menjadi lebih efisien karena sesuai dengan tujuan pembelajaran. Guru memberikan materi bisa lebih berurutan dan memberikan materi yang lebih mudah terlebih dahulu. 3. Siswa terlibat dalam proses pembelajaran. Supaya proses pembelajaran di dalam kelas berlangsung dengan baik, bukan hanya guru yang terlibat aktif di dalam kelas, tetapi siswa juga aktif mengikuti dan terlibat dalam proses pembelajaran. Siswa bukan hanya sebagai objek, tetapi menjadi subjek dalam kegiatan belajar. Maka siswa memiliki kesempatan melakukan kreativitas dan mengembangkan potensi yang dimiliki melalui aktivitas dalam proses pembelajaran. 4. Meringankan pendidikan dalam menyajikan materi. Peran guru adalah mendidik dengan hati, membangun sebuah motivasi sesungguhnya. Suasana inilah yang akan mendorong minat dan membangun suatu sistem kepercayaan atau keyakinan yang selanjutnya akan menuntun terwujudnya suatu tindakan seorang guru yang berbicara sopan kepada siswanya akan dikenang siswa dan membekas di dalam hatinya. Guru yang suka menasihati, memperlakukan siswa seperti anaknya sendiri dan menolong kebutuhan siswa menyebabkan kecintaan siswa terhadap gurunya dan semangat mengikuti pelajaran tercipta. 5. Meningkatkan peluang keberhasilan pembelajaran. Penggunaan metode media yang sumber belajar. Metode pembelajaran merupakan bagian dari strategi instruksi nasional. Metode instruksi nasional berfungsi sebagai cara untuk menyajikan, menguraikan, memberi contoh dan memberi latihan kepada siswa untuk mencapai tujuan tertentu. Tetapi tidak semua metode instruksi nasional sesuai untuk mencapai tujuan instruksi nasional tertentu. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Setiap pembelajaran harus memperhatikan hal-hal berikut. 1. Mengatur ruangan dan menciptakan suasana pembelajaran yang sesuai dan menyenangkan. 2. Menciptakan suasana interaksi pembelajaran yang dinamis. 3. Menyiapkan materi pelajaran yang sistematis. 4. Membuat kesimpulan materi yang telah disajikan. 5. Melakukan tes awal dan tes akhir. 6. Memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran. 7. Membuat catatan harian dan batas pelajaran. Hanya itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Untuk materi ke-8 akan dijelaskan Saudari Piki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Piki Wasilatur Rohmah, NIM 2020-143-168 dari kelas 2E, Prodi PGSD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kriteria sumber belajar. Apa itu kriteria sumber belajar? Kriteria adalah satu ukuran yang menjelaskan dasar penilaian. Setiap orang tidak memiliki kriteria yang sama, dan semua orang berhak memiliki seberapa kriteria yang diperlukan agar mendapat nilai yang cukup baik. Dalam memilih sumber belajar harus memperhatikan kriteria. Yang pertama yaitu kriteria umum. Kriteria umum merupakan ukuran kasar dalam memilih sumber belajar, di antaranya yang pertama ekonomis. Ekonomis tidak harus terpatok pada harga yang mahal. Maksudnya, kita dalam memilih suatu buku, bukan tujuan utamanya adalah harga, tetapi kualitas dari isi buku tersebut sesuai apa tidak yang kita harapkan. Untuk apa kita membeli suatu buku yang harganya cukup mahal, tetapi sulit dimengerti dan tidak berkualitas bagi siswa tersebut. Yang kedua yaitu praktis. Praktis yaitu tidak memerlukan pengelolaan yang rumit, sulit, dan langka. Maksudnya, dalam penyampaian materi tidak perlu yang rumit, sulit, dan langka, tetapi tidak dipahami oleh siswa. Walaupun materi itu sedikit, namun mudah dipahami dan dimengerti oleh siswa tersebut. Dan yang ketiga, mudah, dekat, dan tersedia di lingkungan sekitar. Contohnya, peserta didik saling tolong-menolong dan peserta didik
mengikuti peraturan yang telah guru berikan. Dan yang keempat, fleksibel. Fleksibel adalah dapat dimanfaatkan untuk sebagai tujuan instruksional. Maksudnya, guru harus mempunyai arah untuk memilih bahan pembelajaran, prosedur, metode pembelajaran. Bagaimana siswa tersebut bisa belajar kalau gurunya tidak memiliki arah pembelajaran yang akan diberikan kepada siswa tersebut. Dan yang kelima yaitu sesuai dengan tujuan, mendukung proses dan pencapaian tujuan belajar, dapat membangkitkan motivasi dan minat belajar siswa. Maksudnya, dalam tujuan pembelajaran, kita harus dapat tercapai sesuai yang kita harapkan. Bagaimana agar siswa tersebut dapat termotivasi dan mengerti dengan materi yang kita sampaikan. Baiklah, hanya itulah materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Okta Nursapitri. Terima kasih. Untuk materi ke-9 akan dijelaskan oleh Saudari Okta. Saya Okta Nursapitri, saya dari kelas 2E dengan NIM 202014314. Kemudian di sini ada landasan sumber belajar. Yang pertama, biaya yang dikeluarkan dapat dijangkau. Artinya, biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sumber belajar dapat dijangkau oleh pendidik dan peserta didik. Yang kedua, kompetensi dan keahlian dalam mengoperasikan sumber belajar. Jadi, apabila pendidik dan peserta didik tidak bisa mengoperasikan sumber belajar, adanya sumber belajar tersebut menjadi tidak berguna. Yang ketiga, ketersediaan teknisi. Angka ini merupakan hak antisipasi apabila pendidik dan peserta didik tidak bisa menggunakan sumber belajar. Dengan adanya teknisi dapat membantu pendidik dan peserta didik untuk mengoperasikannya. Yang keempat, praktis dan sederhana. Dan yang kelima, fleksibel dan relevan dengan tujuan pembelajaran. Yang keenam, sesuai dengan strategi pembelajaran. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan kembali oleh Saudari Kori. Jenis-jenis sumber belajar. 1. Pesan. Pesan merupakan sumber belajar yang terdiri pesan formal dan pesan non-formal. Pesan formal yaitu pesan yang dikeluarkan di lembaga resmi seperti pemerintah atau guru yang disampaikan dalam situasi pembelajaran. Pesan non-formal yaitu pesan yang ada di lingkungan masyarakat luas yang dapat digunakan sebagai bahan pelajaran seperti cerita rakyat dan legenda. 2. Orang. Semua orang pada dasarnya dapat berperan sebagai sumber belajar, namun secara umum terbagi menjadi dua, yaitu pertama, kelompok orang yang didesain secara khusus sebagai sumber belajar utama yang dididik secara profesional untuk mengajar seperti guru. Kelompok kedua yaitu orang yang memiliki profesi selain tenaga yang berada di lingkungan pendidik dan profesinya tidak terbatas seperti politisi, tenaga kesehatan, dan pertanian. 3. Bahan. Bahan merupakan suatu format yang digunakan untuk menyimpan pesan pembelajaran seperti buku, gambar, grafik yang dirancang untuk pembelajaran, dan lain-lain. 5. Teknik. Teknik ini adalah cara yang digunakan dalam memberikan pembelajaran guna tercapainya tujuan pembelajaran. Teknik yang digunakan bisa jadi teknik diskusi, pemecahan masalah, simulasi, permainan, dan percakapan biasa, debat, dan lain-lainnya. Yang terakhir, 6. Lingkungan. Lingkungan ini tempat di mana
terjadinya suatu proses belajar seperti ruang kelas, perpustakaan, taman, dan lain sebagainya. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.